Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita senantiasa tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembalikan kita untuk melanjutkan tugas kita sebagai hambanya yang berupaya untuk mengabdikan diri kita kepadanya dengan sebaik-baiknya dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan hati kita di atas ketaatan-ketaatan kepadanya. Pagi hari ini kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin lil Imam Ibni Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita akan baca fasal yang ketiga, fi alamati maradil qalbi, tentang tanda-tanda sakitnya hati, wa auduhu ila sihah, dan bagaimana mengembalikannya agar sehat kembali, wa bayanu at-tariq ila ma'rifatil insan uyuba nafsihi, dan penjelasan bagaimana cara kita mengetahui aib diri kita sendiri. Muallif rahimahullahu taala menyatakan, i'lam, ketahuilah, anna kulla udwin khuliqa li fi'lin khassin. Ketahuilah bahwa setiap anggota badan kita itu diciptakan untuk melakukan hal-hal tertentu yang khusus. Fa'alamatu maradihi, maka tanda sakitnya anggota badan tersebut, an yata'adzara alaihi dalikal fi'lah, ketika anggota badan itu sudah tidak mampu melakukan fungsinya. Au yasduru minhu ma'a naw'in minal ittirab, atau muncul darinya satu jenis, kalau tidak dipaksa maka tidak bisa melakukan fungsinya. Satu contoh, famaradul yadi ta'adzaral batsha, tangan yang sakit maka dia tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa yang biasa dilakukan oleh tangan yang sehat. Wa maradul aini, dan mata yang sakit, ta'adzaral ibsar, dia tidak bisa melihat. Sehingga wa maradul qalbi, kalau hati itu sakit, an yata'adzara alaihi fi'luhul khas bihi alladhi khuliqa li ajlihi, sehingga hati kalau dikatakan sakit maka dia tidak bisa melakukan sesuatu yang khusus yang memang dia diciptakan untuk itu, yaitu al-ilmu. Hati itu tidak akan bisa memiliki pengetahuan, wal hikmah, dan juga hikmah, wal ma'rifah, dan ma'rifat. Wa hubbullah, dia pun tidak bisa mencintai Allah. Wa ibadatuhu, dan dia pun tidak bisa beribadah kepada Allah dengan hatinya. Karena kita ketahui bahwa ibadah kepada Allah itu bukan hanya sekedar ibadah secara fisik, tetapi juga ada ibadah secara hati. Ada amalan-amalan fisik dan amalan-amalan hati. Wa isaru dzalika ala kulli syahwatin, dan dia pun lebih mengutamakan di atas syahwatnya. Ini gambaran beliau bahwa hati yang sakit itu sama dengan anggota badan kita yang sakit. Ketika tangan kita sakit, maka tidak bisa mengambil
sesuatu yang bisa kita ambil saat tangan kita masih sehat. Saat mata kita sakit atau telinga kita sakit, maka fungsinya akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Demikian pula hati, kata beliau, kalau sakit maka berarti tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan fungsi hati adalah al-ilmu billah, yaitu mengetahui Allah, berilmu tentang Allah, kemudian memiliki sifat hikmah dan ma'rifah, cinta kepada Allah dan juga beribadah kepadanya. Falau annal insana, sekiranya manusia itu sudah tahu, kiranya manusia itu arafa kulla syai'in, mengetahui segala sesuatu, walam ya'rifillaha subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tentang Allah tidak mengetahuinya, tidak mengetahui, tidak memiliki makrifat kepada Allah, kana ka'annahu lam ya'rif syai'an, maka hakikatnya dia sama dengan orang yang tidak mengetahui apapun. Orang yang berbicara tentang masalah dunia begitu pandai, seolah-olah mengetahui seluruh seluk-beluk tentang kehidupan dunia ini dengan berbagai macam perhiasannya, tetapi ternyata dia tidak mengenal Allah, maka hakikatnya dia tidak mengenal apapun. Karena itu makrifat billah, mengenal Allah, ini adalah ilmu yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Karena dengan mengenal Allah, maka dia akan bisa bagaimana beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad pernah ditanya, bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Dan ini dinyatakan dalam manaqib beliau, bahwa beliau pernah bermimpi diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam manaqib beliau, dan banyak ulama yang menukil riwayat ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengenalnya, maka Imam Ahmad bertanya, bagaimana kami mengenal engkau ya Allah? Maka jawabannya adalah bima kharaja minni, dengan apa yang keluar dariku, yakni dengan Al-Quran. Maka di antara cara yang paling penting bagaimana kita mengenal Allah adalah dengan mempelajari Al-Quranul Karim. Orang yang mengenal dan mengetahui segala sesuatu tapi dia sendiri tidak mengenal Allah, hakikatnya dia tidak mengenal apapun. Wa alamatul ma'rifah, dan tanda kalau seseorang itu mengenal Allah, memiliki makrifat kepada Allah adalah al-hubbu, dia memiliki rasa cinta. Faman arafallaha ahabbahu, maka barang siapa yang mengenal Allah, maka pasti dia akan mencintainya. Orang yang secara dohir mengenal tentang orang lain, dari sifat-sifatnya, dari akhlaknya, perangainya, ya, maka dengan mengenal seperti itu akan bisa memunculkan kecintaan, kesukaan kepada orang tersebut, karena bagusnya akhlak dia, bermuamalah dengan dia, sehingga dia mengetahui, lalu muncullah rasa cintanya. Demikian pula ketika seseorang itu mengenal Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya melalui Al-Quranul Karim. Makanya di dalam Al-Quran, di situ Allah subhanahu wa ta'ala banyak memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Seseorang yang mengenal nama Allah dan sifat-sifatnya, maka akan mengaguminya, akan mengagungkannya, sehingga memunculkan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apa makrifat kita kepada Allah, maka sebesar itu pula rasa cinta kita kepadanya. Wa alamatul mahabbah, dan tanda kecintaan, an la yu'sira 'alaiha syai'an minal mahbubat,
dia tidak akan mengutamakan sesuatu melebihi orang yang dia cintai. Orang yang mencintai orang lain, maka dia tidak akan mengutamakan orang lain melebihi orang yang dicintai. Faman indahu syai'un ahabba ilaihi minallahi ta'ala faqalbuhu maridun. Maka barang siapa yang memiliki sesuatu yang lebih dia cintai dari Allah Ta'ala, maka berarti hatinya sakit. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa di antara ciri orang yang sudah bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Salah satunya adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Walaupun kepada orang yang paling dia cintai, termasuk juga kepada dirinya sendiri. Sebagaimana kisah yang masyhur yang terjadi pada diri Umar radhiyallahu anhu saat menyampaikan secara lisan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi masih ada yang lebih dia cintai, yaitu dirinya sendiri. Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya illa nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi siapapun kecuali diriku sendiri. Artinya Umar dalam hal ini masih menjadikan dirinya di atas cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dengan tegas dengan mengatakan, la ya Umar, tidak boleh seperti itu Umar. Tidak sah imanmu sampai engkau menjadikan aku adalah orang yang paling engkau cintai walaupun kepada dirimu sendiri. Lebih engkau cintai walaupun kepada dirimu sendiri. Maka dengan bergegas Umar meralat ucapan beliau dengan mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai walaupun kepada diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang Umar, imanmu sempurna, sah. Maka orang yang memiliki sesuatu, ternyata sesuatu tersebut lebih dia cintai. Sesuatu ini umum, macam-macam. Bisa harta, bisa kedudukan, bisa keluarga, anak, istri, dan yang lainnya. Kalau itu lebih dia cintai daripada Allah, maka berarti hatinya sakit. Tandanya apa? Kalau dia lebih mencintai Allah, maka dia lebih mementingkan syariat-syariatnya dibandingkan dengan apa yang dia miliki, yang dia cintai. Fa kama anna al-maidah allati tu'siru aqlatin ala aqlil khubzi. Sebagaimana perut atau lambung ini yang ternyata mengutamakan makan atin, itu tanah, dibandingkan makan roti. Waqad saqatat anha syahwatul khubzi. Dan dia sudah tidak memiliki syahwat atau keinginan terhadap roti, maridah, berarti ya perut itu sakit. Kalau dia ternyata lebih mementingkan makan tanah, karena itu bukan makanan, tidak layak masuk ke dalam perut, dibandingkan dengan makanan yang normal, roti, maka berarti perut itu perut yang sakit, tidak normal kok ternyata dimasukkan. Wa maradul qalbi khafiyun, penyakit hati itu samar. Qad la ya'rifuhu sahibuhu, kebanyakan atau kadang-kadang tidak diketahui oleh pemilik hati itu. Falidzalika yaghfulu anhu, karena itulah dia lalai. Wa in arafahu sa'uba alaihi sabr, kalaupun dia tahu, susah bagi dia untuk bersabar dalam mengobati penyakit hatinya.
ala mararatu dawaihi, karena ya, pahit ketika dia berusaha untuk mengobati penyakit hatinya itu. Li'anna dawa'ahu mukhalafatul hawa, karena kemarin sebagaimana yang kita jelaskan, kita bacakan bahwa memang obatnya itu menyelisihi hawa nafsu. Dan ini berat orang untuk bersabar. Wa huwa nas'ur ruh, dan dia seperti mencabut ruh. Wa in wajadas sabra, kalaupun dia mendapati sabar, lam yajid tabiban hadikan yu'alijuhu, dia tidak mendapati dokter yang ahli untuk mengobatinya. Dia tidak mengetahui sendiri bagaimana cara mengobati penyakitnya, walaupun dia sudah tahu, oh penyakit saya seperti ini, karena tidak ada dokter yang ahli. Fa innal atibba humul ulama, dan dokter itu tidak lain, mereka adalah para ulama. Sehingga ketika penyakit itu sudah lama berada di hatinya, wal marad qad istaula alaihim, sehingga hati itu sudah menguasai, penyakit itu sudah menguasai hati mereka. Wat tabibul maridu qallama yaltafitu ila ilajihi, dan ternyata bisa jadi ya, ketika misalnya dibandingkan dengan penyakit hati, penyakit fisik itu, ternyata dokter-dokter fisik itu sedikit yang berpaling untuk mengobatinya. Falihada sarat da'u idalan wal maradu muzminan wan darasa hadal ilmu wa unkira tibbul qulub, sehingga penyakit itu semakin menggerogotinya, ya, berlangsung terus menerus sepanjang zaman, ya, dan ilmu tentang mengobati hati ini, ya, sudah tidak dipelajari lagi. Wa maraduha bil kulliyah, sehingga penyakitnya menyebar ke seluruh tubuh. Wa aqbalan nasu ala a'mali dhahiriha ibadat, dan saat itu manusia pun akan melakukan amalan-amalan yang zahirnya itu ibadah, wa batinuha adat, dan ternyata batinnya hanya sebuah kebiasaan. Fahadihi alamatu aslil marad, dan ini adalah tanda pokok penyakit hati. Asal dari penyakit hati seperti itu. Jadi beliau gambarkan, kalau sudah hati ini sudah tidak mengenal Allah, tidak memunculkan rasa cinta, maka ketika melakukan satu jenis yang dohirnya itu bernilai ibadah, tapi karena tadi ruhnya hilang, sehingga batinnya pun hanya seperti sebuah kebiasaan saja, tidak memunculkan rasa nikmat melaksanakan ibadah kepada Allah, karena memang hatinya sudah sakit. Dohirnya ibadah, batinnya hanya sebuah kebiasaan, sehingga yang dilakukan tidak menumbuhkan efek atau pengaruh kepada dirinya. Makanya Nabi SAW itu saat kondisi beliau sedih hati beliau, gundah hati beliau, maka beliau akan mengobati dengan sholat. Idza hazanahu amrun sholla, apabila beliau disedihkan dengan satu perkara, maka obatnya adalah dengan melakukan sholat. Wa amma alamatu audihi ila sihha, nah, sekarang tanda hati itu kembali sehat ba'dal mu'alaja, setelah diobati, fahuwa an yandura ilal illah, maka dia akan bisa melihat penyakitnya. Fa in kana yu'aliju da'al bukhli fa ilajuhu bi badlul mal, maka kalau yang dia ingin obati itu adalah penyakit bakhil, maka obatnya adalah, terapinya adalah dengan mendermakan hartanya, menyedekahkan hartanya. Tetapi harus kita ingat kemarin
bahwa perkara terbaik jangan sampai seseorang itu gulu, ya, sehingga nanti pengobatannya sampai overdosis. Orang yang kena penyakit bakhil, dia tahu, ya, oh saya ini penyakit saya, hati saya ini bakhil. Berarti dia sudah bisa melihat penyakit dia sendiri. Maka terapinya adalah saya harus banyak bersedekah. Walakinnahu la yusrifu, tetapi kaidahnya tetap tawassut, tengah-tengah, iktidal kemarin. Karena perkara yang terbaik itu tengah-tengah. Dia tidak israf, tidak berlebihan. Wa yasiru ila haddit tabdir, dan sampai ke batas tabdir. Fayahsulu da'un akhar fayakunu, sehingga akan terjadi penyakit lain. Sehingga seperti orang yang ingin mengobati ketika dia dalam kondisi al-burudah, kedinginan, bil hararah al-ghalibah, kemudian dia berpindah ke tempat yang panas tapi berlebihan, hatta taglibal hararah, sampai dia merasa kepanasan. Dan ini juga menjadi penyakit lain. Bal al-matlub al-i'tidal, tetapi yang dituntut adalah i'tidal, tengah-tengah, ya. Dan di dalam ayat pun Allah menjelaskan bahwa, ya, ketika kita hendak memberikan wasiat misalnya kepada anak-anak kita, ya, tentang harta atau keluarga yang lain tentang harta, karena wasiat itu sebagian ulama mengatakan ya tidak ada untuk ahli waris karena mereka mendapatkan harta waris. Tapi bagian ulama lain mengatakan boleh, karena pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat yang ingin berwasiat seperti seluruh hartanya, kemudian setengah, lalu kemudian yang terakhir sepertiga. Maka Nabi mengatakan, engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan cukup lebih baik daripada engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan kekurangan meminta-minta kepada orang. Ya, maka di sini Nabi memberikan batasan, ya, sepertiga itu sudah banyak. Artinya orang diharapkan untuk iktidal, ya. Walaupun dalam beberapa kasus yang lain, maka bagi Nabi itu dibiarkan, ya, seperti Abu Bakar, ya, itu beliau menginfakkan hartanya seluruhnya. Ya. Untuk level Abu Bakar, maka para ulama mengatakan itu kekhususan dan itu tidak dilarang oleh Nabi SAW. Orang yang kedinginan kemudian dia mengobati dirinya dengan berpindah ke daerah yang panasnya berlebihan, maka akan menjadi penyakit lain. Wa idza aradta an ta'rifal wasat, dan jika engkau ingin mengetahui orang itu pertengahan, ya, i'tidal, fandur ila nafsik, maka hendaknya engkau melihat kepada dirimu. Fa in kana imsakul mali wa jam'uhu aladzu indaka wa aisar alaika min badlihi limustahiqihi fa'lam annal ghaliba alaika khuluqul bukhli. Kalau engkau menahan harta dan mengumpulkannya, ya, lebih menyenangkan bagimu, wa aisar alaika min badlihi limustahiqihi, dan lebih mudah atasmu memberikannya kepada yang berhak, fa'lam annal ghalib alaika khuluqul bukhli. Ada orang yang menahan harta, mengumpulkannya, ya, dan dia hanya memberikan kepada orang yang berhak. Jadi dia mengeluarkan harta dari sisi yang wajib saja, zakat, hanya itu. Maka ini kata beliau, orang seperti ini annal ghalib, kebanyakan orang ini masih kena penyakit bakhil, karena dia hanya
memberikan hak kepada yang wajib saja, sementara yang sunnah ya, berupa dengan istilah infak atau sedekah yang sunnah dia tidak lakukan. Maka fa'alij nafsaka 'alal badli, maka obati dirimu dengan berderma, bersedekah. Wa insaral badlu lil mustahiq aladdu indaka wa akhafu 'alaika minal imsak faqad ghalaba 'alaika at-tabdhir. Farji ilal muwadhabah 'alal imsak. Wa la tazalu turaqibu nafsaka wa tastadillu 'ala khulqika bitaysiril af'al wa ta'siriha. Maka seseorang ketika hanya mementingkan yang wajib, maka dari sisi penyakit hati ini masih ada penyakitnya. Dalam hal harta berarti masih ada bakhilnya. Karena ketika ada misalnya sesuatu yang bersifat infak atau sedekah yang sunnah, maka dia tidak melakukannya walaupun dia sudah melakukan hal yang wajib baginya. Fala tamilu ila badlihi wala imsakihi bal yasiru indaka kalma. Dan janganlah engkau condong ya ila badlihi wala imsakihi, untuk berlebihan dan juga menahannya ya. Jadi tengah-tengah. Bal yasiru indaka kalma, bahkan yang benar adalah engkau seperti air. Fala tatlubu fihi imsakahu lihajatin muhtaj. Ketika ada orang yang membutuhkannya, maka engkau tidak menahannya. Au badluhu lihajatin muhtaj fa kullu qalbin sara kadzalik. Faqad atallaha biqalbin salimin fi hadzal maqam. Maka ketika seseorang memberikan hartanya kepada orang yang dia butuhkan, baik yang wajib ya berupa zakat atau sedekah infak yang sunnah, maka berarti dia telah mendatangi Allah dengan hati yang selamat untuk maqam ini, dalam hal ini. Kemudian bab berikutnya adalah bagaimana kita mengetahui aib diri kita. Wa'lam anna Allah Ta'ala idza arada bi 'abdin khairan bassarahu bi uyubi nafsihi. Ketahuilah bahwasanya Allah ketika menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan menjadikan orang tersebut bisa melihat aibnya sendiri. Jadi ada sebuah hadis yang ini para ulama memberikan derajat dhaif ya dalam hadis ini, tetapi didukung oleh beberapa riwayat yang lain secara makna. Idza arada Allahu bi ahli baitin, jika Allah menghendaki dalam sebuah rumah tangga khairan, kebaikan, bassarahum uyubahum, Allah akan menjadikan keluarga itu bisa melihat aib mereka. Faman kanat lahu basirah, maka siapa yang memiliki basirah, ilmu untuk melihat, lam takhfa alaihi uyubuhu, maka aibnya itu tidak samar baginya. Wa idza arafa al-uyuba amkanahu al-ilaj, sehingga apabila kita mengetahui aib, maka sangat memungkinkan bagi kita untuk mengobati. Walakinna aktsaran nasi jahiluna bi uyubihim, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui aib mereka. Sebagian pepatah di sini ya, hampir sama dengan pepatah kita di sini. Yara ahaduhum al-qada fi aini akhihi wa la yara al-jad'a fi ainihi. Kalau di sini artinya salah seorang di antara mereka bisa melihat kotoran di pelupuk mata saudaranya, tapi tidak bisa melihat al-jad'a fi ainihi ya. Al-jad'a itu ya semacam ya, hewan ya, di pelupuk matanya, gajah ya.
di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Faman aradal wukuf. Nah, di sini ada caranya supaya kita bisa melihat aib kita itu. Dan ini sangat penting ya, agar kita bisa mengobati. Falahu fi dzalika arba'u turukin. Maka dia memiliki 4 cara, metode bagaimana supaya bisa melihat aib. At-tariqatul ula, cara yang pertama, an yajlisa baina yaday syaikhin basirin bi uyubin nafsi. Yaitu dia berada di depan atau duduk di depan bermajelis dengan seorang syekh guru yang memiliki basirah bi uyubin nafsi, tentang aib-aib atau penyakit-penyakit hati. Muttali'un ala khafayal ayat wa yuhkimuhu fi nafsihi. Guru ini bisa menelaah tanda-tanda yang samar sehingga kemudian memutuskan dengan cara yang bijaksana. Kemarin kita sampaikan Nabi SAW itu dalam beberapa kesempatan ditanya oleh sahabat, maka jawaban beliau bisa jadi berbeda. Amalan yang terbaik, kadang beliau menjawab as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya, tidak boleh diundur-undur, karena beliau tahu bahwa penyakit orang ini salatnya ngelantur, salatnya diundur-undur. Kemudian dalam kesempatan lain, amalan terbaik birrul walidain, berbakti kepada orang tua, karena beliau melihat bahwa orang ini baktinya kepada orang tua kurang. Dan guru seperti ini sangat penting. Wa idza arafal uyuba amkanahul ilaj, sehingga ketika guru itu mengetahui ya, aib, maka mulailah guru itu menerapi. Walakinna wa yattabi'u isyaratihi fi mujahadatihi. Dan kita yang bermajelis dengan guru itu, ketika guru itu mengetahui tentang aib kita, maka kita mengikuti isyarahnya, petunjuk beliau supaya mujahadah untuk mengobati. Wa hadza sya'nul murid ma'a syaikhihi, dan ini adalah perkara seorang murid bersama dengan gurunya. Wat tilmid ma'a ustadihi, santri dengan ustadznya. Ya'rifuhu uyuba nafsihi, ya'rifuhu uyuba nafsihi wa turuqa ilajiha. Guru ini mengetahui aib dirinya dan kemudian metode-metode untuk mengobatinya. Wa hadza qad azza fi hadzal zaman wujuduhu, dan sudah berat atau sangat jarang di zaman seperti ini keberadaannya. Ya. Jadi di zaman Imam Ghazali saja sudah sangat jarang. Faman waqa'a bi faqad waqa'a bit tabib al-hadhiq fala yanbaghi an yufariqu. Siapa yang mendapati guru seperti itu, maka berarti sama dia dengan mendapati seorang dokter spesialis yang dia tidak layak untuk berpisah dengannya. Imam Ahmad itu pernah melihat salah satu murid beliau mengajar beberapa anak. Nah, santri Imam Ahmad yang mengajar ini ada di luar ruangan, berada di bawah teduhnya pohon, sementara murid-muridnya ini kepanasan. Imam Ahmad tahu, tapi beliau menjaga betul muru'ah dari murid yang sudah mengajar tadi. Dan didatangilah malam hari dengan berjalan sangat pelan, kemudian mengetuk pintu juga pelan. Dibukalah pintu itu, kemudian ternyata melihat bahwa yang datang adalah gurunya, itu Imam Ahmad. Lalu kemudian santrinya ini sudah mengajar, merasa heran, malam-malam begini kok
panjenengan datang ke rumah saya, ada apa wahai guru? Lalu ditegurlah ketika siang hari ngajar. Tidak sepantasnya engkau mengajar dalam kondisi teduh sementara muridmu dalam kondisi panas. Maka kemudian murid itu sendiri, murid Imam Ahmad, santri Imam Ahmad yang ngajar tadi itu merasa sadar, merasa tertegur. Nah, itu guru yang melihat seperti itu akan memperbaiki bahwa hal tersebut tidak boleh dimiliki oleh seorang guru. Faman aradal wuqufa ala aibi nafsihi falahu fi dzalika. Kemudian yang kedua adalah at-tariqatus tsaniyah. Metode yang kedua, an yatluba saduqan basiran mutadayyinan. Bagaimana kita mengetahui aib kita adalah dengan mencari teman yang jujur, basiran, yang melihat kita apa adanya, mutadayyinan, dan dia orang yang memiliki bekal ilmu agama. Wa yansibuhu raqiban ala nafsihi liyunabbihahu ala al-makruh min akhlaqihi wa af'alihi. Di mana teman ini akan meluruskan dia, ya, memberikan arahan kepada dirinya dengan mengingatkan sesuatu yang makruh, yang tidak baik dari akhlak dan perilakunya. Jadi teman yang baik itu teman yang menilai kita apa adanya. Sehingga kalau ada kekurangan pada diri kita, justru itu salah satu metode bagi kita untuk mengetahui aib kita sendiri dan kita pun bisa memperbaikinya. Bukan teman yang selalu memuji, apalagi sampai berlebihan. Dan kemarin disampaikan di sini bahwa berarti orang tersebut at-tamak finnas, itu memiliki tamak kepada manusia. Jadi kalau bahasanya adalah di sini penjilat, ya. Jadi tidak menilai apa adanya. Contohnya di sini, waqad kana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu rahimallahu ra'an ahda ilaina uyubana. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang menunjukkan aib-aib kita. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang menunjukkan aib kita kepada kita. Ahda ilaina uyubana. Wasala Salman radhiyallahu anhu lamma qadima alaihi an uyubihi. Salman pernah bertanya kepada Umar bin Khattab ketika mendatangi beliau. Yaqulu faqala sami'tu annaka jama'ta baina idamaini ala ma'idatin. Ini zaman dahulu. Saya mendengar wahai Umar bahwa engkau mengumpulkan 2 lauk dalam satu makanan. 2 lauk. Kita berapa lauknya? Nasi, kemudian ada tahu, tempe, ayam. Ini 2 lauk saja dikritik sama Salman ini, Umar ini. Wa anna laka hullataini, dan bahwa engkau juga punya baju ganti 2. Hullatun bil lail wa hullatun bin nahar. Punya ganti baju semacam mantel atau jubah. Khusus dipakai untuk malam hari dan khusus dipakai untuk siang hari. Ini dikritik sama Salman. Nah, kalau hidup di zaman kita, tadi kritik habis-habisan jadi. Faqala hal balagaka ghairu hadza? Apakah ada yang lain yang sampai kepadamu tentang diriku selain ini? Tanya Umar balik. Qala la, enggak. Hanya itu. Qala amma hadani faqad kufituhuma. Adapun 2 hal tadi yang kau sampaikan, sekarang saya sudah meninggalkannya. Sekelas Umar ditegur oleh Salman. Hanya karena gara-gara lauk 2 jenis dalam satu hidangan. Dan juga 2 baju malam dan siang. Ternyata Umar pun sudah meninggalkannya. Lalu kemudian
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini pernah bertanya kepada Hudzaifah. Hudzaifah ini adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sekretaris pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang mengetahui catatan orang-orang munafik Madinah. Maka Umar dalam rangka untuk mengetahui hakikat diri beliau, maka beliau menanyakan itu langsung kepada Hudzaifah. Karena Hudzaifah ini orang yang tahu, sementara sekelas Umar dan yang lainnya tidak tahu. Wa hadza li anna kullan hal ana minal munafikin. Wahai Hudzaifah, apakah saya ini termasuk catatan bagian dari orang-orang munafik? Karena ingin mengetahui aibnya. Wa hadza li anna kullan man alat martabatuhu fil yaqdah zadat tihamuhu li nafsihi. Kenapa? Karena setiap orang yang derajatnya itu tinggi, ya, zadat tihamuhu li nafsihi, maka akan memunculkan kekhawatiran yang besar terhadap dirinya sendiri. Orang yang martabatnya tinggi itu justru khawatir terhadap dirinya sendiri. Illa annahu azza fi hadzal zaman wujudu shadiqin ala hadhihi sifat. Tetapi sulit menemukan teman yang jujur seperti ini, memiliki sifat tadi di zaman ini. Li'annahu qalla fil asdiqa man yatrukul mudahanah fayukhbiru bil aib aw yatrukul hasad fala yazidu ala qadril wajib. Ya, kenapa? Karena sedikit teman-teman yang meninggalkan untuk mengoreksi temannya, kemudian memberikan kabar tentang kekurangannya, atau tidak hasad. Orang itu kalau hasad, melihat temannya itu punya aib, dibiarkan. Kenapa? Kalau nanti disampaikan dia memperbaiki diri, baik. Wah, bab orang hasad itu menginginkan orang lain celaka, nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang. Waqad kana salaf yuhibbuna man yunabbihuhum ala uyubihim, dan para ulama salaf dulu senang ketika ada orang yang memperingatkan mereka tentang aib-aib mereka. Wa nahnul an, adapun kita sekarang ini di zamannya Imam Ghazali, fil ghalib abghadun nas, kebanyakan menjadi orang yang paling marah, ya, man ya'rifuna uyubana, kepada orang yang memberitahu kepada kita tentang aib-aib kita. Wa hadza dalilun ala dhafil iman, dan ini menunjukkan lemahnya keimanan. Fa innal akhlaq as-sayyi'ah kal aqarib, karena akhlak yang jelek itu seperti kalajengking. Walau anna munabbihan ya, nabbahana ala anna takhta saubi ahadina aqraban lataqallatna lahu minnu. Akhlak yang jelek itu seperti kalajengking. Seandainya ada yang memperingatkan kita bahwa di balik baju kita, di bawah baju kita itu ada seekor kalajengking, maka tentu kita akan lataqallatna lahu minna. Wah, kita akan sangat berterima kasih kepada dia. Wastaghalna biqatliha. Setelah itu kita akan berupaya mencari kalajengking itu untuk kita bunuh. Wal akhlaq ar-radi'ah a'zam dhararan minal aqarib. Padahal akhlak yang jelek itu lebih agung mudaratnya, lebih besar bahayanya daripada kalajengking. Baik, metode yang ketiga supaya kita mengetahui aib kita sendiri adalah an yastafida ma'rifata uyubi nafsihi min alsinati a'daihi. Kita harus mengetahui lisan musuh-musuh kita tentang aib kita. Kalau ada orang yang tidak senang dengan kita, coba diperhatikan. Barangkali ketika dia mengucapkan sesuatu tentang kita memang benar. Fa aina sukhti tubdil masawiyah. Karena kalau orang itu tidak suka, dia akan menampakkan kejelekan-kejelekan kita, dan itu sebenarnya justru keberuntungan bagi kita. Kita akan tahu, oh ya, memang benar saya seperti itu.
Wala'allal intifa'al insan bi aduwin musyajir ya yadhkuru uyubahu. Karena bisa jadi kita bisa mengambil manfaat dengan musuh kita saat ya misalnya berdebat ya dan dia menyebutkan aib-aib kita, daripada ya punya teman yang baik ya kemudian ternyata tidak tahu tentang diri kita, tentang aib kita. Illa anna tab'a majbulun ala takdzibil aduwi wa hammala ma yaquluhu alal hasad walakinnal basir la yakhlu anil intifa' biqauli a'daihi. Orang yang memiliki basirah maka tidak pernah luput bisa mengambil manfaat walaupun dari lisan orang-orang yang tidak menyukainya. Tapi ini berat juga ya. Maka hendaknya kita selalu husnudzon. Memang benar ya. Kemudian yang terakhir, metode yang keempat, an yukhalitan nas fa kullu ma yarahu madmuman fi ma bainahum yajtanibuhu fa innal mu'min mir'atul mu'min. Hendaknya kita banyak serawung dengan orang lain. Kenapa? Karena setiap apa yang ia melihat dari sesuatu yang tidak suka di antara orang-orang yang serawung tadi itu, maka bisa dia hindari. Kenapa? Al-mu'min mir'atul mu'min. Hakikatnya mukmin yang satu itu cermin dari mukmin yang lainnya. Orang tidak bisa mengetahui aib yang detail dengan yang ada di dirinya sendiri kecuali ketika bercermin. Dan cermin itu adalah saudara mukmin kita yang lain. Apa yang disampaikan adalah saudara kita mukmin yang lain ketika kita itu bermuamalah serawung dengan mereka. Fayara min uyubi ghairihi uyuba nafsihi. Maka ketika dia melihat aib orang lain, maka dia hakikatnya melihat aibnya sendiri. Jadi ketika kita tahu, oh ternyata ketika saya bergaul dengan banyak orang itu macam-macam. Ada orang yang begini, saya tidak boleh punya sifat ini karena ini tidak baik. Oh si fulan ini punya sifat seperti ini memang tidak baik, maka saya tidak boleh punya sifat seperti itu. Sehingga dengan mengetahui sifat saudaranya mukmin yang lain, maka dia seolah-olah sama dengan orang yang bercermin sehingga melihat kekurangan dirinya. Kalau orang jarang serawung dengan orang lain ya, maka ya, dia akan melihat bisa jadi dirinya baik karena dia tidak bercermin, tidak punya cermin itu. Ya, padahal ketika dia benar-benar bercermin, dia tahu di sini ternyata ada aib, di sini ada aib, di sebelah mana lagi ada aib lagi. Ya, itu termasuk di antara hikmah kita mukhalatatun nas, ya, serawung bergabung dengan banyak orang dengan berbagai macam sifat dan karakter. Dengan demikian kita mengetahui, oh sifat seperti ini ternyata menyakitkan hati saya, maka saya tidak boleh punya sifat seperti itu ya. Jadi ada 4 cara tadi, yaitu duduk di depan seorang syekh, kemudian seorang guru, yang kedua adalah mencari teman yang jujur apa adanya yang menilai kita, yang ketiga yaitu kita melihat dari lisan atau ucapan orang yang tidak suka dengan kita, dan yang keempat adalah kita ya, serawung bahasa Jawanya atau bergaul dengan orang lain. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.